Pada posisi ini, situasinya tidak sesederhana seperti pada contoh sebelumnya. Meskipun pion B putih tidak memiliki lawan di lajur B, pion hitam di A6 masih dapat menghentikan lajunya. Meskipun demikian, yang penting dalam situasi seperti ini bukanlah selalu mempertahankan semua pion agar tetap hidup. Seringkali kita tidak berkeberatan untuk melepaskan satu pion, atau bahkan 2 hingga 3 pion, demi memastikan satu pion kita bisa meluncur cepat menuju ujung papan dan siap dipromosikan. Pada saat yang sama, kamu juga perlu selalu menyadari ancaman dan ide-ide dari lawan. Kamu harus memahami bahwa hitam juga memiliki pion bebas yang berpotensi untuk dipromosikan. Tidak ada lagi yang menghalangi jalannya pion hitam. Sementara jarak Raja Putih terlalu jauh untuk mengejarnya. Kabar baiknya, dalam posisi ini putih masih bisa mendorong pion B4 maju ke B5. Yang mengancam untuk menangkap pion hitam di A6. Jika hitam memajukan pionnya, putih akan melakukan hal yang sama. Pion hitam maju, pion putih maju, dan pada akhirnya pion putih akan tiba lebih dulu di petak promosi. Bahkan setelah menjadi queen, putih langsung mengendalikan petak maju pion hitam di H2, meskipun dari jarak yang sangat jauh. Namun bagaimana jika setelah B5 hitam menangkap pion B5? Pada akhirnya putih akan memiliki pion bebas di lajur A. Raja hitam berada terlalu jauh sehingga tidak mungkin bisa menangkap pion putih tersebut. Ketika pion putih telah mencapai petak promosi, pion hitam masih berjarak 3 langkah dari petak promosi. Pada langkah-langkah berikutnya, sangat mudah bagi putih untuk memenangkan permainan. Dalam banyak situasi, jika satu sisi memiliki queen sementara sisi lain hanya memiliki 1, 2, atau 3 pion, maka queen tetap akan jauh lebih kuat. Seperti yang kita ketahui, queen memiliki nilai 9 poin. Itulah sebabnya queen adalah buah catur yang sangat berharga dan sangat layak diperjuangkan. Maka tidak ada ruginya jika kita mengorbankan satu pion demi lahirnya queen yang baru. Bahkan seringkali lawan rela mengorbankan bishop, knight, atau rook hanya untuk mencegah pion dipromosikan menjadi queen. Mari kita lanjutkan ke posisi berikutnya. Ini adalah posisi yang sangat menarik, di mana masing-masing sisi memiliki 2 pion. Jelas bahwa pion putih bukanlah pion bebas saat ini, karena hitam juga memiliki pion di H6. Selain itu, Raja hitam tidak terlalu jauh dari pion putih yang berpotensi dipromosikan menjadi queen. Mari kita analisis situasi ini. Putih dapat menciptakan pion bebas dengan mendorong pion G4 maju ke G5. Setelah terjadi pertukaran pion, sekarang putih memiliki pion bebas dengan ancaman yang jelas yaitu mempromosikan pion G menjadi queen di G8. Dalam situasi seperti ini, kamu perlu menghitung dengan cermat. Apakah Raja hitam akan mampu menangkap pion tersebut tepat waktu? Yang saya maksud adalah, pada saat pion putih dipromosikan menjadi queen. Apakah Raja hitam sudah berada di posisi yang siap untuk menangkap queen yang baru lahir itu? Mari kita lihat apa yang terjadi. Hitam King D5. Putih ke G6. King E6. Putih ke G7. Dan King hitam ke F7. Seperti yang bisa kamu lihat, King hitam berada tepat di samping pion putih. Siap menjawab langkah promosi dengan King mengambil queen. Dalam kondisi ini, tentu saja putih tidak bisa menang. Sekarang kita kembali ke posisi awal. Dan kita menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana yang terlihat. Namun kabar baiknya bagi putih adalah, putih sebenarnya masih bisa menang. Tetapi putih membutuhkan akal yang lebih cerdik. Dan ini adalah contoh yang sangat bagus dari sebuah terobosan pion. Langkah pertama yang benar adalah memainkan G5. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian setelah pion hitam menangkap di G5. Putih memiliki langkah kejutan. Putih tidak perlu menangkap pion di F5, meskipun itu adalah langkah yang terlihat normal. Prioritas utama putih adalah bagaimana mempromosikan pion menjadi queen secepat mungkin. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya mempromosikan queen dengan aman sebelum Raja hitam tiba tepat waktu untuk menangkap queen tersebut? Ya benar. Langkah kejutan itu adalah pion H5. Dalam kasus ini, posisi hitam justru memiliki kelemahan. Hitam memiliki pion di E5. Jika hitam diizinkan untuk menangkap pion E5, maka posisi hitam akan aman. Namun tentu saja hal itu tidak mungkin dilakukan. Kamu tidak pernah boleh menangkap buah catur milikmu sendiri. Akibatnya, Raja hitam harus memutar sedikit jalurnya. Dan putaran kecil inilah yang membuatnya terlambat satu langkah. Seperti yang bisa kamu lihat, pion putih akhirnya berhasil dipromosikan menjadi queen.
dan putih memenangkan permainan ini. Pion bebas putih berhasil promosi menjadi queen berkat terobosan pion yang telah dilakukannya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.